Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alodia Farel Evelina Wibowo dengan NPM 24141010267 dari kelas Governance Digital H041. Di sini saya akan menjelaskan EAS saya dengan topik 3, yaitu tantangan governance digital di era AI. Baik, untuk yang pertama, bagaimana peran AI dalam pemerintahan modern? AI berperan penting dalam mendukung transformasi pemerintahan menuju digital government dan smart governance. AI digunakan sebagai alat bantu untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan seperti mempercepat pelayanan publik. Itu contohnya seperti penggunaan chatbot layanan pada pengaduan masyarakat, perizinan maupun kependudukan. Untuk yang kedua, meningkatkan efisiensi birokrasi. Meningkatkan efisiensi birokrasi ini bisa dengan cara mengurangi pekerjaan manual yang lambat dan rawan kesalahan. Untuk yang ketiga, mendukung pengawasan dan penegakan aturan, misalnya dari tilang elektronik dan pemantauan kepatuhan kebijakan. Baik, untuk selanjutnya, apa sih resiko governance digital yang muncul? Yang pertama, resiko privacy dan keamanan data. Penggunaan AI membutuhkan data dalam jumlah yang sangat besar, termasuk data pribadi warga atau masyarakat gitu. Jika pengelolaan data tersebut tidak aman dan tidak ada tanggung jawab yang besar, hal ini dapat terjadi kebocoran data yang bisa merugikan masyarakat dan bisa juga untuk menurunkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Untuk yang kedua, resiko ketidakadilan dari pengguna AI. Pengguna AI dalam pemerintahan bisa menimbulkan masalah ketidakadilan jika data yang digunakan itu tidak lengkap atau tidak sesuai dengan kondisi masyarakat. Seperti itu. Untuk yang ketiga, adanya kesenjangan digital di penggunaan AI ini. Karena tidak semua daerah dan kelompok masyarakat ini memiliki akses dan literasi digital yang sama. Karena hal ini juga berpotensi untuk memperlebar ketimpangan pelayanan publik antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Karena dari antara wilayah perkotaan dan pedesaan itu masih banyak sekali warga yang tidak memiliki akses digital tersebut. Nah, untuk selanjutnya ada contoh kasus nyata penerapan AI yang ada di Indonesia. Contoh kasus nyata yang saya ambil adalah Electronic Traffic Law Enforcement atau tilang elektronik atau ETLE. Nah, ETLE ini adalah sistem penegakan hukum lalu lintas berbasis teknologi digital yang digunakan oleh pemerintah untuk menindak pelanggaran lalu lintas secara otomatis. Nah, sistem ini menggunakan kamera pengawas yang dipasang di jalan-jalan tertentu dan terhubung dengan sistem komputer. Contohnya di lampu merah itu ada CCTV. Nah, itu adalah ETLE. Nah, tujuan ETLE ini dibuat bisa untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik karena penindakan pelanggaran ini tidak perlu dilakukan secara manual. Terus yang kedua ada meningkatkan transparansi karena pelanggaran terrekam kamera dan dapat dibuktikan. Yang kedua, mengurangi pungutan liar karena tidak ada tatap muka antara petugas dan masyarakat. Untuk yang keempat, ada mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan modern. Nah, gimana sih cara kerja Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE? Yang pertama, kamera merekam kendaraan yang melanggar aturan lalu lintas seperti menerobos lampu merah, tidak memakai sabuk pengaman, atau memainkan handphone saat berkendara. Yang kedua, sistem komputer membaca pelanggaran dari rekaman tersebut sehingga menghasilkan bukti yang nantinya akan dikirim ke pelanggar. Seperti itu. Yang ketiga, data kendaraan atau nomor polisi itu dicocokkan dengan data kependudukan dan data kendaraan bermotor. Dan yang terakhir, surat konfirmasi pelanggaran dikirimkan ke alamat pemilik kendaraan. Seperti itu.
Dan penjelasan yang terakhir yaitu solusi dan strategi agar pemerintah dapat mengelola teknologi secara efektif. Yang pertama, peningkatan kapasitas SDM aparatur. ASN perlu dibekali pelatihan literasi digital dan pemahaman dasar agar AI mampu mengelola, mengawasi, dan mengevaluasi sistem berbasis teknologi secara mandiri. Yang kedua, penguatan regulasi dan kebijakan. Pemerintah perlu menyusun regulasi yang jelas terkait penggunaan AI ini, termasuk perlindungan data pribadi, transparansi algoritma, dan etika pemanfaatan teknologi. Dan yang terakhir, ada penggunaan AI harus tetap dikendalikan oleh manusia. Karena AI ini sebaiknya digunakan sebagai alat bantu saja, sementara keputusan akhir itu tetap di tangan pemerintah. Karena hal ini penting agar kebijakan publik tetap mempertimbangkan kondisi sosial, nilai keadilan, dan kepentingan masyarakat. Terima kasih, itu saja penjelasan EAS dari saya dengan topik 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.